Kopi kapal api signature, kemasan botol, siap minum. Nikmatnya kopi kapal api dengan manis alami gula aren yang berpadu sempurna. Ini baru kopi kapal api signature gula aren, siap minum. Emang berhenti-berhenti ya? Iya. Berhenti-berhenti ya emang ya? Berhenti-berhenti ya? Berhenti-berhenti, Bu. Yang Mi. Mau diputar ulang aja, Bu, apa? Ya patah-patah tadi. Patah-patah tadi berhenti-berhenti. Ya udah diulang. Apa karena kebanyakan Kopi itu kapal kali? api signature. Kenapa, Bu? Karena kebanyakan tab kali. Iya nggak? Ya Bu, Jadi Iya, sama Bu. tiap laptop kan beda RAM-nya Bu. Kalau misalnya RAM 4 itu pasti patah-patah Bu. Kalau 8 ke atas itu udah bisa lah lancar. Di tempat kamu berhenti-berhenti nggak kemarin? Oke, coba dicoba lagi. Kopi kapal api signature, kemasan botol, siap minum. Nikmatnya kopi kapal api dengan manis alami gula aren yang berpadu sempurna. Ini baru kopi kapal api signature gula aren, siap minum. Masih itu, Bu, patah-patah nggak, Bu? Masih sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Maksudnya nanti diulang lagi, takutnya patah-patah lagi. Oke, sekarang dipersilakan untuk memulaikan sesi kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para media. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah datang ke konferensi pers launching produk perusahaan kami. Nah, perusahaan kami yaitu PT Kapal Api Indonesia. Hari ini perusahaan melaunching sebuah produk kopi, yaitu produknya kopi kapal api signature. Kopi ini dikelola oleh mesin super canggih, mesin kopi yang super canggih. Terus produk ini memakai 3 komposisi utamanya, yaitu biji kopi Arabica dan biji kopi Robusta dan gula aren. Nah, untuk ukurannya kita menggunakan ukuran 200 ml. Kita menggunakan ukuran 200 ml. Terus untuk blok kopi itu kita mengambil biji kopi dari Ethiopia dan Afrika Barat. Lalu biji kopi itu kita tanamkan kembali di pertanian perusahaan milik perusahaan. Terus bisa dilanjut oleh Safira. Ya, jadi signature gula aren ini merupakan varian baru dari kopi kapal api untuk kategori minuman ready to drink. Jadi ini di ukuran botol 200 ml. Ini dia contohnya. Dan ini ada perpaduan rasa gula aren dan kopi robusta. Karena dengan melihat potensi minuman-minuman kopi di Indonesia semakin berkembang, dengan meluncurkan signature gula aren ini yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang dimana pada menyukai kopi tapi tidak terlalu pahit. Jadi signature gula aren ini sangat cocok untuk semua kalangan. Dan signature gula aren ini
kita pasarkan dengan harga yang relatif murah, yaitu dengan harga 6.000 para konsumen sudah mendapatkan signatur gula aren dengan ukuran 200 ml. Harga yang tidak termasuk mahal dan bisa dibeli oleh semua kalangan. Kopi ini dipasarkan di berbagai daerah dan juga dapat ditemukan di supermarket terdekat. Mungkin itu saja. Operasi proses sudah? Sudah? Ada Sudah. tambahan? Oke. Baik, dipersilakan kepada para media, teman-teman media untuk memberikan pertanyaan terkait dengan produk kopi signature. Oke, dipersilakan. Halo, perkenalkan saya Rizal Wariza, saya dari Media Indonesia News. Saya ingin kembali menanyakan kembali mengenai pemasaran dari kopi ini, kan tadi bilangnya supermarket ya. Nah, itu supermarketnya itu di mana sih? Misalnya kayak mungkin Matahari atau Indomaret atau Alfamart gitu ya, atau minimarket seperti itu, atau bisa juga dipesan melalui online shop gitu ya. Itu gimana sih keterangan lebih detailnya gitu, supermarketnya supermarket apa gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab. Ismi, Safira, Oji, silakan langsung dijawab. Saya mencoba menjawab untuk Bapak Reza pertanyaannya. Kita menjual ke minimarket seperti Indomaret, Alfa, karena kita melihat pasaran masyarakat karena harga yang diberikan oleh perusahaan ini cukup terjangkau untuk kalangan menengah dan kalangan atas. Terima kasih. Terima kasih Bu Ismi atas jawabannya. Oke, selanjutnya dari teman-teman media yang lain dipersilakan ya. Biasanya tuh kalau konferensi pers tuh semuanya pasti langsung, wah nanyanya banyak banget. Nah ini silakan gitu. Dipersilakan. Media. Saya perkenalkan, saya Deva, saya dari rekan media iNews TV. Saya ingin menanyakan kepada Mbak Ismi dan Mbak Safira dan Pak Oji, apakah produk ini akan kedepannya akan ada progres untuk ditaruh di coffee shop atau di tempat-tempat atau di kafe-kafe gitu. Terima kasih. Kemungkinan mungkin kalau untuk ditaruh sih kemungkinan iya, karena kita akan kemungkinan kolaborasi dengan kayak coffee shop karena kemasan kita juga udah botolan, jadi super kayak praktis gitu untuk diminum tanpa kita taruh di coffee shop. Tapi kemungkinan kedepannya kita akan melakukan kolaborasi. Itu jawaban dari saya, Mbak Deva. Oke, silakan yang lain ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung aja tanpa menunggu dari saya pun silakan. Saya Bu Prasetyo dari media TV One ingin menanyakan kepada Ibu Ismi dan Ibu Safira dan Bapak Oji, apa
produk ini tuh target marketnya untuk siapa ya, Bu? Dan Bapak Uji. Target market pasaran kalian untuk umuran berapa? Dan apakah aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur seperti 5 tahun sampai umur 10 tahun? Dan itu aja sih. Selamat sore, Bu. Saya Hana dari rekan media TS Media. Saya mau nanya, kan yang kita tahu minuman ready to drink itu kan banyak banget nih sekarang di pasaran, mulai dari kopi atau yang seger-seger. Nah, apa sih yang menjadi ciri khas dari minuman kalian untuk dipasarkan di pasaran? Keunggulannya sendirinya tuh apa? Terima kasih. Oke, silakan bisa dijawab. Mungkin saya Ya, saya akan yang mana? Boleh, Ji. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Pras. Untuk target pasarannya itu yang terpenting adalah kaum remaja, pekerjaan kantoran, dan juga mahasiswa. Kalau untuk anak di bawah umur, kemungkinan ya tidak boleh mengkonsumsi itu ya. Karena kan kopi aja kafein udah tidak dianjurkan untuk anak-anak. Itu saja sih. Bisa dipahamin, Pak Setia? Pak Setio, bagaimana tanggapannya dari Safira? Pak Setio, sudah jelas? Oke, mungkin lanjut pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau jawab? Robi. Oke, silakan Robi. Pertanyaannya terkait dengan apa tadi, Ana? Pertanyaannya marketplace pangsa pasarnya ya? Nanya keunikan, Bu. Keunikan. Oke, silakan. Keunikan. Ya Bu, untuk keunggulan dan keunikan di yang minuman yang perusahaan kami buat, kami menggunakan biji kopi Robusta dan Arabica yang ditanam di pertanian perusahaan kami sendiri, Bu, dan menggunakan gula aren pilihan. Ada lagi? Itu saja. Dari bahan-bahannya berarti? Iya, Bu. Oke, berarti menggunakan 2 jenis kopi ya? Iya, Bu, 2 jenis kopi dan tambahnya gula aren. Robusta, Arabica, dan gula aren. Oke, Iya, maka memilih 2 jenis kandungan kopi tersebut, Robusta dan Arabica. Mengapa memilih 2 jenis kopi tersebut, Arabica dan Robusta, jika menjadi kekuatan dari produk kopi Anda? Mungkin karena Robusta dan Arabica itu memiliki kekuatan aroma kopi yang tinggi, Bu. Karena kan kafein yang dalam kandungan Robusta dan Arabica juga memiliki kafein yang tinggi dan diperpadukan dengan oleh gula aren, itu yang menjadi sangat nikmat dan menjadi ciri khas dari kopi PT Kapal Api Indonesia tersebut, Bu. Anda mengatakan mungkin, berarti Anda tidak pasti dengan pemilihan dari kedua produk tersebut, 2 bahan tersebut untuk menjadi minuman utama Anda. Kenapa? Berarti Anda
Karena tadi menjawab mungkin dari aroma. Berarti Anda sendiri ragu-ragu, tapi kemudian Anda sudah berani memasarkan. Apa alasannya? Bu, saya mau nanya, Bu, tadi saya salah inian, Bu, salah nama perusahaan. Oke. Saya dari PT Amerta Indah Otsuka, Bu, mau nanya, Bu. Apa yang membedakan kopi signature ini dengan kopi lain yang mempunyai rasa gula aren juga? Kan ada banyak produk kopi lain yang sama menggunakan gula aren. Dan dari kopi ini yang kalian launching ini, apa yang membedakan dengan kopi-kopi lain? Ciri khasnya atau apanya, rasanya? Terima kasih. Saya mau bantu jawab. Saya mau bantu jawab. Ini kan acara saya. Saya mencoba menjawab Prasetyo, Mas Prasetyo. Apa tadi keunikan? Apa yang beda dengan produk kami dengan produk lain? Itu karena kita sebelum mengeluarkan produk itu kita mencoba kopinya, itu tuh merasa produk ini tidak ada rasa pahit, karena untuk kopi-kopi lain walaupun ada gula arennya itu masih ada rasa pahitnya. Nah, kita mencoba membuat produk ini menjadi untuk bagi pencinta kopi yang kurang diminat untuk rasa pahitnya, kita menghilangkan rasa pahitnya. Rasa pahitnya cuma 10% dari produk pengolahannya itu, Bu. Pengolahannya, Mas Pras. Jadi kemungkinan beda dengan yang lain, ini nggak ada rasa pahitnya. Dan oke, untuk Ibu Ismi dan Ibu Sapira, saya dari PT Amerta Indah Otsuka ingin bertanya lagi. Apakah kalian sebelum launching produk ini, kalian telah memberi tester kepada khalayak atau kepada masyarakat, dan gimana tanggapan masyarakat jika emang kalian melakukan tester terlebih dahulu sebelum launching produk ini? Terima kasih untuk Ibu Ismi dan Ibu Sapira dan Bapak Fahru Roji. Untuk tester kemungkinan kita memberikan ke karyawan-karyawan, karena itu juga sebagai masyarakat, terlepas dari perusahaan kan dia juga masyarakat, jadi kita memberikan tester ke karyawan-karyawannya. Itu lalu itu, Mas Pras. Kenapa untuk launching produk ini tidak di jalan umum atau khalayak? Kenapa lebih memilih di kantor? Karena kan kalau mungkin di pihak perusahaan kalian ini, mereka bekerja sama dengan kalian dan mungkin bakal setuju aja jika kalian launching produk baru. Kenapa tidak mencoba untuk memberi kepada khalayak orang lain seperti di luar karyawan dari perusahaan kalian, agar kalian tahu tanggapan mereka mengenai kopi tersebut? Untuk kenapa tidak kita melalui masyarakat itu, kan kita ngeluarin produk juga nggak terlalu banyak juga, kita mencoba kayak misalnya 300 pieces kita sebar ke minimarket terdekat. Nah, terus kan apabila grafik perusahaannya kopi tersebut itu naik, kita akan menambahkan penjualan produknya. Itu loh. Jadi kita nggak berani untuk kayak misalnya 1000 pieces, sedikit untuk bisa dimengerti, Mas Pras. Bagaimana Profesor tanggapannya dari Ibu Ismi terkait dengan alasan mengapa lebih memilih promosi lewat karyawan internal? Baik, apakah launching produk ini sudah lama diterapkan di pasar swalayan atau Indomaret, dan
kemungkinan apakah grafik selama launching produk ini naik atau turun atau banyak peminatnya ya Ibu Ismi dan Ibu Safira dan Bapak Fadroji. Dan jika emang grafiknya apa kemungkinan turun, apakah produk ini bakal terus diluncurkan atau mungkin bakal diganti varian baru atau gimana Ibu Ismi? Mungkin dari Safira atau Sarul Rozi, dipersilakan. Untuk launching produk ini kita baru menjalankannya selama 2 minggu. Dan jika dilihat dari grafik pada pemasaran yang kita telah keluarkan, yaitu meningkat karena adanya kesukaan dari beberapa konsumen. Oke, ada tambahan dari Sarul Rozi? Ada tambahan dari pernyataan Safira? Tidak ada? Oke, yang tadi pertanyaan saya belum terjawab ya, mengapa memilih kopi Arabica dan juga kopi Robusta? Apa alasannya sehingga itu menjadi bahan utama di dalam pembuatan kopi kapal api signature? Saya mencoba menjawab pertanyaan Ibu, kenapa saya memilih dua komposisi kopi tersebut. Pertama, kita melakukan kualitas rasa dari kedua kopi tersebut. Karena kualitas rasa kedua kopi itu berbeda. Iya, boleh nanti Oji tambahin. Nah, terus untuk segi rasa Arabica itu rasanya lebih cenderung memiliki rasa lembut dan manis. Jadi kemungkinan ampas kopi Arabica itu sedikit. Nah, terus untuk Robusta itu kita ingin memperkenalkan kopi aja Bu, dari Afrika Barat dan juga kualitasnya juga cukup bagus Bu dari Afrika Barat. Nah, terus untuk keduanya kita mencari riset pertumbuhan tanaman. Nah, dua kopi ini juga termasuk cocok ditanamkan kembali ke Indonesia. Nah, di pertanian perusahaan kami kan di Jawa Tengah, jadi cocok di tanah Indonesia ini, Bu. Nah, terus dari segi bentuk dan harga jual, kita beli di sana, terus ditanamkan kembali, itu cukup murah, Bu. Jadi, kemungkinan, jadi cocok dengan kualitas dan harga yang diberikan oleh perusahaan, Bu. Mungkin Oji ada tadi mau memberikan tambahan ya? Silakan. Ya, untuk kenapa kami memilih kopi Robusta, kopi Robusta, karena kopi Robusta terbilang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia, Bu. Yang cita rasanya yang unik dan berbeda dari kopi lainnya. Walaupun dan memiliki namun rasa yang berbeda membuat kopi Robusta tersebut digemari dan bisa dikombinasikan dengan jenis kopi lainnya. Tadi disebutkan bahwa kopi Robusta kalian berarti mengimpor dari Afrika Barat. Kenapa tidak menggunakan kopi-kopi dari Indonesia? Karena kopi Toraja itu justru malah paling terkenal di luar negeri. Karena kopi Robusta
memiliki cenderung rasa yang kuat, Bu. Jadi sangat apa ya? Biar rasa kopinya itu tetap ada. Cuman kan pada mungkin kemungkinan orang Indonesia nggak begitu suka pahit, jadi kita perpadukan dengan gula aren. Sebenarnya memakai kopi robusta untuk memperkuat rasa kopinya aja sih, Bu. Ya. Maksudnya kenapa memilih kopi robusta yang berasal dari Afrika Barat? Berarti kan kalian mengimpor. Mengapa tidak menggunakan produk-produk kopi dari Indonesia? Contohnya kopi Toraja. Itu kopi Toraja itu sangat terkenal di luar negeri, bahkan harganya mencapai mahal itu kalau di luar negeri. Dan itu paling terkenal enak, kopi Toraja itu, kalau di luar negeri ya. Kenapa justru perusahaan Anda lebih memilih mengimpor kopi dari Afrika Barat? Tujuannya sih, lanjut Bu. Kenapa? Iya Ibu, lanjut dulu. Ya silakan, Ismi. Mau disampaikan mengapa memilih kopi robusta dari Afrika Barat? Iya, Berarti impor. iya Bu, karena tujuan dari kita menggunakan kopi itu kita akan kita tujuannya memperkenalkan kopinya Bu. Berbeda dengan kopi lain walaupun kita harus mengekspor dari luar negeri Bu. Nah, kemungkinan nanti kalau apabila ada inovasi-inovasi terbaru tentang kopi, kita kemungkinan menggunakan kopi Toraja. Dibanderol berapa harganya untuk kopi Apalagi signature? 6.000 untuk ukuran 200 ml. Kita hanya ada satu ukuran sebenarnya. 6.000? Iya, Bu. Dengan mengimpor dari Afrika Barat itu menutupi tidak? Kemungkinan menutupi Bu, karena untuk harga jual di sana itu cukup murah Bu. Makanya saya memakai kopi itu dan memperkenalkan ke Indonesia Bu. Berapa kalau harga beli di sana? Katakanlah di sana harga 10.000 misalnya. Lalu kemudian ada ongkos kirim, bea cukai. Apakah 6.000 itu mencukupi? Silakan siapa yang memberikan tanggapan, Safira, Oji, atau Ismi? Mungkin Oji kali ya, karena dari tadi Ismi. Silakan Oji. Bagaimana Oji? Sudah ada tanggapan? Safira mungkin? Menutupi kok Bu, karena kan kita cuma mengekspor beberapa karung, beberapa kilo, hanya kita kalau
memproduksi cuma 10-20 kilo beli dari Afrika dan kita tanam kembali di pertanian kopi milik perusahaan kita, Bu. Berarti kalian membeli bibitnya untuk ditanam kembali, bukan Ya. biji kopinya. Iya, benar, Bu. Bibit kopinya kalian beli dari Afrika. Lalu kemudian itu yang kalian kalian impor, lalu kemudian kalian tanam kembali. Biaya produksinya kan otomatis lebih besar dong, karena kan beli bahan mentah ya. Perawatannya segala macam sudah termasuk kah? Ayo gimana? Ada yang mau disampaikan? Oke, gimana? Ini siapa namanya, Safira, Oji, ada yang mau memberikan tanggapan? Menurut Anda harga 6.000 itu sudah cukup menutupi atau belum? Kemungkinan mencukupi, Bu, karena kita kan konsultasi dengan kayak di lapangan, di bidang ke lapangan, kayak kerja berkomunikasi dengan yang di lapangannya langsung, Bu. Jadi kemungkinan mencukupi. Oke, kemungkinan ya. Pada saat konferensi pers, kata-kata kemungkinan itu harus dihindarkan. Kenapa? Karena kalau Anda menggunakan kata kemungkinan, berarti Anda sendiri tidak yakin dengan apa yang Anda pasarkan, dengan apa yang Anda promosikan. Dan itu nantinya justru malah akan menjadi bumerang bagi perusahaan Anda sendiri. Dan Anda sebagai seorang PR dinilai tidak kompeten karena Anda tidak mengetahui betul tentang produk Anda tidak tahu dari awal sampai akhir produk Anda dan sebagainya. Seperti itu, gitu ya. Jadi yang namanya konferensi pers itu pasti selalu saya bilang adalah siapkan data, fakta itu harus ada. Karena pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh media. Oke, jadi dalam konferensi pers itu sangat penting bagi kita untuk menyiapkan seluruh bahan-bahannya, data-datanya. Kalau tadi dipertanyakan, apakah 6.000 sudah mencukupi? Mengapa tidak menggunakan bahan bahan lokal, tapi lebih memilih bahan impor? Tapi kenapa harganya cuma 6.000? Nah, itu harus ada jawaban yang jelas. Seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Untuk hari ini cukup sekian ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih buat kelompok ISMI, kelompok